Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas persoalan optimalisasi linear programming yang pertama, yaitu persoalan maximizing, persoalan mencari nilai terbesar. Nilai terbesar itu yang mudah dibayangkan, misalkan memaksimalkan profit, memaksimalkan produksi dan sebagainya. Berikutnya, setelah maximizing tentu saja ada minimizing. Yang paling mudah dibayangkan dalam minimizing sebuah persoalan adalah misalkan meminimalisir biaya, gitu ya. Oke, yang hari ini kita bicarakan adalah maximizing case and linear programming, yaitu linear programming di bidang memaksimalkan sebuah sistem, itu ya. Oke, kita lebih mudah menjelaskan dengan sebuah kasus contoh begitu. Jadi saya terjemahkan dulu. Giapetos Wood Carving Incorporation, jadi sebuah perusahaan wood carving, perajin kayu begitu. Manufactures two types of wooden toys, jadi memproduksi, memanufaktur dua tipe mainan dari kayu. Yang pertama adalah soldiers, tentara, dan yang kedua adalah trains atau kereta, itu ya, biar bisa dibayangkan dengan mudah. Ini misalkan tentaranya gitu, kemudian kalau train ya seperti ini gitu ya. Jadi dia memproduksi mainan dua tipe ini. Tentu saja ini bisa dikembangkan sama saja untuk misalkan kasus perusahaan gadget memproduksi ponsel tipe A dan tipe B misalkan. Jadi ini hanya persoalan cerita persoalan industri begitu ya. Oke, di sini ada data a soldier sells for $27. Jadi setiap satu mainan tentara itu harganya dijualnya $27 and uses $10 worth of raw material, dan menggunakan bahan baku itu $10. Kemudian each soldier that is manufactured increases capital variable labor and overhead cost $14. Jadi setiap tentara juga itu membuat Giapetos mengeluarkan biaya variabel untuk labor, tenaga kerja, dan overhead, misalkan perkantoran dan sebagainya, itu $14. Jadi dari sini misalkan kita sampai di sini mencoba memahami situasi begitu. Gampangannya itu tentara untuk satunya itu dijualnya $27. Harga materialnya $10. Kemudian biaya variabelnya terdiri dari tenaga kerja dan misalkan perkantoran begitu, itu $14. Berarti dijual 27, berbiaya 10 tambah 14, berarti 24. 27 dikurang 24 tinggal untung $3, kira-kira seperti itu ya pemahamannya. Ini untuk yang soldiers. Kemudian yang trains, a train sell for $21. Jadi satu kereta itu dijual dengan harga $21 and uses $9 worth of raw material, membutuhkan biaya material $9. Kemudian each train build increases capital variable labor and overhead cost by $10. Jadi biaya variabel dan tenaga kerjanya itu $10. Jadi pemahamannya bisa dengan pola yang tadi. Jadi kalau kereta itu dijualnya 21, biaya bahan 9 dan variabelnya 10. 9 ditambah 10, 19 adalah dikeluarkan, masuknya jualannya 21, berarti tinggal $2 keuntungan. Nah, seperti itu. Okay, the manufacture of wooden soldiers and trains requires two types of skilled labor, carpentry and finishing. Jadi pabrik itu untuk menghasilkan mainan itu ada dua tipe pekerjaan. Yang pertama carpentry, pertukangan kayu begitu, and finishing, dan
kerjaan finishing, misalkan penghalusan, pengecatan, pengepakan dan sebagainya. Itu ada dua tipe pekerjaan itu, atau kalau dalam industri ada dua ban berjalan begitu ya. The soldiers require 2 hours of finishing. Jadi kalau tentara itu memerlukan 2 jam finishing and 1 hour carpentry, dan 1 jam tukang kayu untuk mainan jenis tentara. Kalau yang kereta itu required itu memerlukan 1 hour of finishing and 1 hour of carpentry. Jadi butuh 1 finishing dan 1 untuk pertukangan gitu. Jadi ini kalau yang tadi itu persoalan objektif yang atas, yang $27, yang $21, ini persoalan objective function. Kalau sudah mulai requires begini adalah persoalan constraint function gitu ya. Nanti kita akan detailkan lagi nanti. Oke. Gimana tadi? Each week Kiapetos can obtain, ini ya, di sini ya. Each week Kiapeto can obtain all of the needed raw material but only 100 finishing hours. Jadi constraint-nya dia hanya punya 100 jam finishing dan 80 jam carpentry, ini constraint-nya. Jadi 100 finishing dan 80 carpentry. Itu nanti sekian X1 sekian X2 lebih kecil daripada 100, sekian X1 dan X2 lebih kecil daripada 80. Oke, demand for sale is unlimited. Jadi untuk jualan kereta itu berapapun bisa terjual, but at most 40 soldiers are bought each week. Tetapi untuk tentara itu hanya maksimum 40. Itu ini juga constraint ini. Jadi maksimum itu 40 untuk tentara. Kalau yang trains itu tidak perlu dibatasi, berapapun akan terjual. Kiapetos want to maximize weekly profit. Jadi Kiapetos ingin mencapai maksimal profit. Pertanyaannya, formulate a mathematical model of Kiapetos situation that can be used maximize Kiapetos weekly profit. Jadi kita diminta memformulasikan mathematical model. Ya, disinilah letak dari maksimal dengan linear programming. Jadi kita dimulai dengan 2 variabel dulu ya. Jadi kita belajar 2 variabel untuk memaksimalkan dan meminimalkan. Nanti untuk yang lebih dari 2 variabel itu akan ada teknis perhitungan berikutnya. Kalau sudah memahami ini akan kita belajar ke sana. Oke. Kita akan uraikan begitu. Nih, pertama selalu kita formulasikan objective function. Jadi fungsi-fungsi yang akan disasar. Kita tentukan dulu decision variabelnya, variabel-variabel yang harus dipecahkan dalam pengambilan keputusan. X1 adalah jumlah soldiers-nya, X2 adalah jumlah kereta gitu ya, train. Tadi juga ada data harga jual tentara 27, harga jual kereta 21. Ada data di depan tadi. Kemudian biaya bahan atau raw material tentara 10, biaya bahan kereta 9, biaya variabel tentara 14, variabel kereta 10. Nah, yang dimaksimalkan itu revenue atau pemasukan, profit, sales, jualan barangnya, dikurangi ke biaya bahannya dan biaya variabelnya, itu ya. Berarti yang ini itu adalah salesnya, karena X1 tentara dikalikan harganya ditambah X2 kereta dikalikan harganya itu adalah jumlah
penjualan uang yang diperoleh gitu ya. Kemudian biayanya ya bahan dikalikan jumlah tentara, bahan dikalikan jumlah kereta, itu adalah ini raw materialnya, ini adalah biaya variabelnya. Seperti tadi 27 dikurang 10 dikurang 14 itu 3, 21 dikurang 9 dikurang 10 itu 2. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi objektif. 3x1 ditambah 2x2 itulah yang akan dimaksimalkan. Pada titik berapakah maksimal nanti? Itu ditentukan oleh yang kedua, yaitu ditentukan oleh constraint function. Ini kedua. Oke, constraint functionnya di sana ada dua, yaitu jumlah jam untuk mengerjakan finishing yang nilainya 100 jam per pekan, itu ya. Yang kedua adalah jumlah jam pertukangan kayunya, carpentry-nya. Nah, tadi dibilang untuk finishing soldiers itu 2 jam, finishing train 1 jam. Maka finishingnya 100 ini harus digunakan 2 dikalikan jumlah soldiers ditambah 1 dikalikan jumlah train. Nah, dengan 2x1 ditambah 1x2 lebih kecil daripada 100. Itu adalah batasan atau kendala-kendala yang harus diikuti, yang harus dipastikan tidak boleh melebihi dari 100 karena memang hanya itu yang dimiliki gitu ya. Oke, kalau yang finishing 100, kalau yang carpentry 80. Dimana tadi ada data soldier 1 jam, carpentry juga train 1 jam. Sehingga 1x1 ditambah 1x2 harus lebih kecil daripada 80. Nah, tadi juga ada pernyataan bahwa jumlah maksimal yang bisa dijual per pekannya itu 40. Maka untuk soldiers itu speknya maksimal 40. Maksimal itu ya lebih kecil atau sama dengan 40. Ini adalah semua constraint function, fungsi-fungsi yang membatasi sebuah sistem untuk mencapai maksimal gitu. Kalau sign extraction itu adalah persyaratan matematis yang jelas jumlah kereta harus lebih besar daripada 0, pastilah. Tidak mungkin membuat barang negatif itu ya. Jumlah soldiers juga harus lebih besar daripada 0. Ini nanti akan bermanfaat ketika mencari area visible untuk menentukan maksimal di mananya. Itu memang secara matematika butuh sign extraction ini, walaupun secara praktis hampir-hampir tidak terlalu diperhatikan. Ini hanya persoalan matematis, persyaratan ilmu matematis gitu. Oke. Dari ketiga fungsi ini, fungsi objektif, fungsi constraint, dan sign, itu muncullah ini gambar. Jadi yang constraint pertama itu kita lihat di sini 2x, ini dulu ya, akan kita tunjukkan mana grafik ini. 2x1 ditambah x2 100. Cara menggambarnya gimana? Masukkan 0x1, 0 dikalikan 2 0, maka x2 sama dengan 100. Berarti x1 0, x2 100. x1 0, x2 100, berarti ini titik ini ya. Nah, kemudian ketika x2 0, x1 berapa? Ketika x2 0 berarti 2x1 100 atau x1 sama dengan 50 gitu ya. Ini 50. Nah,
Berarti ini itu adalah fungsi 2x1 ditambah x2. Tulis dulu sama dengan gitu ya. 100 begitu. Nah, karena di sana itu restriction lebih kecil gitu. Itu berarti yang menjadi bahasan tuh yang di sebelah kiri. Yang ke sana. Nah, kalau ini saya arsir dulu nggak apa, nanti saya hapus. Nah, ini berarti dia yang menjadi bahasan di sini, itu ya. Oke. Kemudian yang kedua ini. Jika x1 0, maka x2 80. Jika x2 atau x2 0, x1 80. Berarti ini 80. Jika x1 0, x2 80. Jika x2 0, x1 80. Berarti ini adalah fungsi restriksi yang kedua. X1 ditambah x2 sama dengan dulu 80, titik-titiknya ini. Kalau lebih kecil tuh berarti juga yang di sebelah kiri. Saya arsir dulu, nanti saya hapus. Nah, yang overlap, yang menjadi irisan antara grafik ini dengan grafik ini itu yang abu-abu ini. Nah, ini dan ini. Jadi ini adalah yang menjadi irisan. Nah, karena di sana tadi ada maksimal X1-nya 40, maka juga diiriskan dengan ini. Ini ke sana, itu ya. Berarti yang ini tadinya kan ini ikut, tapi karena dia ada batasan ini, maka yang diambil hanya yang abu-abu saja. Nah, itu ya. Oke, jadi nah, kalau tidak ada sign restriction kan berarti kan sampai di sini segala. Sampai di sini, sini. Tapi karena ada sign restriction, maka yang X1 negatif dan X2 negatif itu jadi nggak relevan. Nah, jadi fungsi sign restriction itu membatasi ini. Nah, secara matematika berarti inilah daerah visible. Daerah yang mungkin menjadi jawaban itu. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah mencari titik maksimum untuk objektif. Nah, objektifnya kan ini persamaannya. Nih, 3x1 ditambah 2x2. Memaksimalkan 3x1 ditambah 2x2. Nah, ini dimaksimalkan. Cara memaksimalkannya, kalau metode yang ditulis ini itu dikasih Z dulu. Z-nya kemudian di trial begitu. Kalau 60 dia hasilnya ini. Jadi ini. Kalau 100 ini. Terus gitu dicoba sampai dia mencapai titik yang maksimum itu di G ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan tidak menggunakan metode trial begitu, biasanya itu yang pada titik-titik inilah yang dapat diasumsikan akan mencapai maksimal di pojok-pojoknya. Kalau tidak, jadi minimal kita bisa coba 4 titik lah, 1, 2, 3, 4. Yang paling besar itulah yang menjadi titik maksimum, itu ya. Atau kalau di sini kan tidak mungkin karena dia sudah di luar daerah, gitu. Nanti ketika online bisa saya tunjukkan menggunakan salah satu software online untuk grafik itu memudahkan. Tetapi kalau misalkan menggunakan metode perhitungan gitu, di titik-titik potong inilah yang kemungkinan maksimum. Cara mencari titik potong antara di sini kan mudah ya. Kita sudah belajar aljabar gitu. Ini dengan ini dicari titik potongnya. Oke, saya coba di sini.
2x1 ditambah x2 sama dengan 100. Kemudian x1 ditambah x2 sama dengan 80. Ini dikurangkan saja, maka x1 sama dengan 20, x2 sama dengan 60. Nah, di titik inilah maksimum. Ini 20, 60 inilah maksimum. Jadi maksimumnya berapa ya? Tinggal dimasukkan di sini. 3 dikalikan 20 ditambah 2 dikalikan 60 sama dengan ini 180. Nah, itu. Jadi di situ linear programming untuk kasus maksimal. Jadi saya ulangi secara garis besar. Ada 3 fungsi objektif. Kasus ini adalah memaksimalkan produksi tentara dan train gitu. Ketemu 3x1 ditambah 2x2 yang akan dimaksimalkan. Yang berikutnya adalah constraint. Constraint itu batasan-batasan atau kendala-kendala yang harus diperhatikan untuk maksimalisasinya. Oke, setelah itu ditambahkan dengan sign, kemudian secara grafis itu sebenarnya di trial, tetapi dapat diduga gitu, kira-kira di titik-titik ekstrim di pojok-pojok inilah yang memungkinkan maksimum 0,80, 20,60, kemudian di sini 40,20 kira-kira begitu ya. Kemudian 40,0. Nah, setelah dicoba-coba begitu, yang maksimum itu ada di titik 20, 60 gitu ya. Oke, jadi itu kemudian ini ada assignment seperti biasa, silahkan dikerjakan. Mungkin untuk memudahkan saya berikan atau saya terjemahkan dulu untuk kemudian saya bantu sedikit cara model matematisnya. Saya terjemahkan dulu. Farmer Jones must determine how many acres of corn and wheat to plant this year. Jadi kalau di Amerika itu petani kan besar-besar ya, jadi hektaran begitu. Di sana ada kasus ini ada 2 produk, yaitu corn, jagung, dan wheat, gandum gitu ya. An acre of wheat yields 25 bushels. Jadi 1 hektar dari untuk ditanami gandum itu menghasilkan 25 bushel. Bushel itu wadah semacam tong besar begitu. Anggaplah karung gitu. Jadi 1 hektar itu menghasilkan gandum 25 karung dan memerlukan 10 jam tenaga untuk pengerjaannya. Kemudian untuk jagung itu menghasilkan 10 karung gitu dan perlu 4 jam. Nah, ini juga yang harus dimaksimalkan. All wheat can be sold $4 untuk harganya per bushel. Untuk gandum itu $4 dan untuk jagung itu $3. 7 acres of land and 4 hours per week of labor are available. Nah, available itu sudah available itu tersedia. Berarti ini adalah persoalan constraint. Jadi constraint-nya dia hanya punya 7 acres, hanya punya 7 hektar dan punya 40 jam per week. Jadi X1 atau nanti kita lanjutkan dulu. Bentar, di sini government regulation require that at least 30 bushels of corn be produced during the current year. Jadi di sini ada peraturan pemerintah yang mensyaratkan bahwa petani itu harus menyetorkan 30 karung jagung. Nah, ini. Jadi ada minimum
jagung yang harus disetorkan untuk diproduksi itu 30 karung. Jadi ini sudah Anda bisa logika ya. Syaratnya 30 ini jagung itu harus mengirimkan 30 basel, padahal 1 hektar itu menghasilkan jagung 10 basel, berarti paling tidak 3 acre yang harus untuk corn. Nah, ini sudah harus dicatat ini. Nah, berarti minimum 3 acre itu adalah untuk jagung. Let X1 number of acres of corn. Nah, jadi X1 nya itu adalah corn, untuk corn. X2 adalah jumlah hektar untuk wheat, untuk gandum. Berarti yang tadi itu, yang 3 acre corn itu ada persyaratan nanti X1 harus lebih besar atau sama dengan 3. Nah, nanti. Oke, kemudian di sini using this variable format linear programming whose solution will tell Jones maximize. Oke. Jadi itu kasusnya. Saya berikan bantuan sedikit untuk modeling matematikanya. Yang pertama, oke, tadi variabelnya tuh X1 itu adalah acre untuk corn, jagung. X2 itu acre jumlah tanahnya untuk wheat. Itu ya, ini variabelnya. Oke, sekarang objective functionnya. Objektifnya itu kan kita ingin memaksimalkan produk hasil dari gandum dan harus dari jagung, itu ya. Berarti hasil dari sekian acre corn ditambah sekian acre dari wheat, gitu ya. Sementara per acre dari jagung itu tadi menghasilkan 10 basel dikalikan dengan harganya 3. Ini adalah yang akan dihasilkan dari corn. Kalau dari wheat berarti berapa basel tadi? 25 karung, harga per karungnya 4. Nah, berarti objektifnya adalah 30 X1 ditambah 100 X2. Nah, ini adalah objektifnya. Sekarang constraint. Tadi berapa constraintnya? Jumlah acre-nya itu 7. Oh, berarti yang bisa dikerjakan itu ya X1 ditambah X2 itu lebih kecil atau sama dengan 7. Ini constraint tanah. Sekarang constraint jam. Constraint jam tadi maksimal dia hanya punya 40 jam tenaga kerja. Itu ya. Itu harus dibagi menjadi yang digunakan untuk corn X1 dan juga digunakan untuk wheat, untuk gandum. Padahal untuk corn itu dia butuh per ekernya 4 jam, berarti 4x1. Untuk wheatnya dia butuh 10 jam, 10x2. Ini adalah constraint-nya.
Nah, tadi terus ada regulasi constraint berikutnya. Yang tadi yang dia harus store 30 Basel counts. 30 Basel counts itu berarti dia butuh, karena per Baselnya itu 10, dia butuh X1 lebih besar daripada 3. Nah, tadi kan secara persoalan minimum corn itu 30 Basel, sementara per acre itu menghasilkan 10 Basel, berarti per 10 Basel sama dengan 3. Itu logikanya. Kenapa angka 3 ini itu dihasilkan dari logika bahwa dia harus store 30 Basel, per Baselnya per hektarnya dia menghasilkan 10 Basel. Maka untuk tanah acre X1 nya itu minimum dia 3. Itu constraint yang ini. Nah, kemudian sin itu samalah X1 dan X2 harus lebih besar daripada 0. Oke, gitu ya. Jadi silakan ini dianalisis dengan graf seperti yang tadi digambar dulu. Ini X1, X2, kemudian dicari constraint-nya, kemudian dicari misalkan ini Anda cari sendiri nanti, misalkan gini, kemudian kira-kira misalkan tadi ada gini gitu, ini yang 3 X1 gitu ya. Berarti kira-kira ya, terserah nanti Anda kerjakan mana yang menjadi visible regionnya, kemudian dicari titik optimumnya. Oke, mudah-mudahan Anda sudah mampu memahami. Kemudian pertemuan berikutnya akan kita bahas, kita cocokkan kerjaan Anda benar enggak gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.